Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tugas akhir analisis algoritma. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya, Aida Zahwa, Ferry Irawan, dan juga Muhammad Haris Alvaro. Lanjut, lanjut. Eh, Latar belakang kami melakukan penelitian ini adalah seiring berkembangnya teknologi, kebutuhan akan pengolahan data yang cepat dan efisien juga semakin meningkat. Karena itu penting bagi kita untuk memahami bagaimana algoritma bekerja. Dalam tugas akhir ini, kami membandingkan dua algoritma pencarian, yaitu linear search dan binary search, serta dua algoritma pengurutan, yaitu bubble search dan selection search. Selanjutnya, oke, untuk landasan teori, yang pertama ada linear search. Linear search adalah metode pencarian yang sangat sederhana, digunakan untuk menemukan elemen tertentu di dalam suatu daftar atau array. Cara kerjanya dengan memeriksa setiap elemen satu persatu dari awal sampai akhir, sampai elemen yang dicari ditemukan. Untuk kompleksitas waktu linear search, best case pada kasus ini adalah jika angka itu ditemukan pada posisi awal. Average case-nya jika elemen ada di tengah, dan worst case-nya jika elemen ada di akhir. Selanjutnya, kelebihan dari algoritma ini adalah sederhana dan mudah diimplementasikan, tidak memerlukan data terurut, dan juga cocok untuk dataset kecil atau yang tidak terstruktur. Adapun kekurangannya, algoritma ini sangat tidak efisien untuk data besar karena memeriksa satu persatu, dan juga waktu pencarian bertambah seiring jumlah data. Selanjutnya, selanjutnya ada binary research. Binary metode ini adalah pencarian yang sangat efisien, tapi bisa digunakan pada data yang sudah terurut. Untuk kompleksitas waktu algoritma ini, base case-nya berada jika elemen langsung ditemukan di tengah, dan average case-nya eh, ada ketika data dibagi dua setiap langkah, dan worst case-nya jika data tidak ditemukan. Kelebihan dari algoritma ini adalah sangat cepat dan efisien dan juga stabil untuk data besar yang terurut. Kekurangannya hanya bisa digunakan untuk data terurut, perlu proses pengurutan sebelum digunakan dan juga lebih kompleks dibandingkan linear search. Selanjutnya, oke. Selanjutnya ada bubble sort. Bubble sort ini bekerja dengan membandingkan pasangan elemen bersebelahan, lalu menukarnya jika urutan salah. Proses ini diulang terus hingga seluruh data terurut dan tidak ada lagi pertukaran yang terjadi. Untuk kompleksitas waktu algoritma ini, base case terjadi jika data sudah terurut, atau hanya satu pulangan dan tanpa pertukaran. Untuk average case terjadi jika banyak pertukaran antar elemen, dan worst case jika data terbalik sempurna. Untuk kelebihan dari algoritma ini adalah sangat mudah diimplementasikan dan dipahami. Eh, Tidak memerlukan struktur data tambahan, dapat digunakan pada dataset kecil yang belum terurut. Adapun kekurangannya, sangat tidak efisien untuk dataset besar, lalu performa buruk jika data tidak hampir hampir terurut, dan juga banyak operasi pertukaran yang tidak perlu. Lanjut. Selanjutnya ada selection sort. Ini adalah salah satu algoritma pengurutan yang cukup sederhana, namun kurang efisien untuk data dalam jumlah besar. Algoritma ini bekerja dengan cara mencari elemen terkecil atau terbesar tergantung urutan yang diinginkan dalam array, kemudian menukarnya dengan elemen di posisi yang sesuai. Untuk kompleksitas waktu, base case ini terjadi jika tetap membandingkan semua elemen meskipun data sudah terurut. Untuk average case, yaitu membandingkan dan menukar elemen di setiap iterasi, dan worst case terjadi jika sama dengan average karena selalu melakukan perbandingan penuh. Untuk kelebihan dari algoritma ini adalah lebih sedikit pertukaran dibandingkan bubble sort, lalu stabil dan sederhana, dan juga mudah dipahami dan cocok untuk pengurutan jumlah kecil. Adapun kekurangannya, tidak efisien untuk data dalam jumlah besar, kompleksitas waktu eh, setiap urutan meskipun data sudah hampir terurut, dan yang terakhir tidak stabil untuk elemen
dan dengan nilai yang sama jika tidak dimodifikasi. Baik, selanjutnya ada implementasi yang akan dipresentasikan oleh Ferry. Oke, baik. Di sini saya melanjutkan penjelasan yaitu masuki implementasi. Nah, jadi langkah pertama itu sebelum kami melakukan implementasi, kami di sini membuat data dummy terlebih dahulu, yang mana membuat dataset transaksi tiruan sebagai bahan pengujian algoritma. Di sini kami menggunakan Python untuk menghasilkan 10.000 data transaksi yang terdiri dari ID, nama pelanggan, tanggal pembelian, dan jumlah pembelian. Nama pelanggan diacak dari beberapa nama umum, tanggal pembelian diacak dalam rentang 1 tahun, dan jumlah pembelian dipilih secara acak antara 1 hingga 100. Data ini disimpan dalam format CSV. Nah, selanjutnya menggunakan data inilah kami akan melakukan implementasi dari setiap algoritma. Yang pertama itu ada kita mulai dari pencarian. Yang pertama itu linear search. Nah, di sini kami untuk base case-nya itu jika elemen ditemukan di posisi awal. Untuk inputnya itu untuk average case-nya itu elemen berada di tengah. Dan untuk worst case-nya itu menemukan datanya berada di indeks yang terakhir dengan input sebagai berikut. Oke, maaf sebelumnya. Mungkin kita bisa run all semuanya untuk melihat output. Nah, di sini output dari linear search, yang mana bisa kita dapatkan kesimpulan sementara ini, linear search cocok untuk data tidak terurut dan sederhana. Jadi kita tidak perlu menggunakan data untuk melakukan implementasi dari algoritma linear search. Oke, lanjut. Di sini ada binary search. Di sini kami melakukan implementasi di mana base case-nya itu untuk indeksnya langsung ketemu di tengah. Nah, yang di average case-nya itu ketemu di sekitar kuartil 1. Dan untuk worst case-nya itu nilai yang tidak ada untuk memaksa sampai habis. Yang mana di sini worst case data itu tidak ditemukan atau min 1. Nah, untuk output-nya bisa dilihat di sini. Jadi, untuk kesimpulan sementara bisa disimpulkan bahwa binary search itu jauh lebih cepat. Nah, namun di sini dengan syarat kita harus menggunakan data terlebih dahulu. Di sini dua algoritma ini membaca dari melihat dari data ID. Jadi dia melakukan implementasi pada atribut ID. Baik, mungkin boleh lanjut ke algoritma pengurutan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya itu ada untuk pengurutan ada bubble sort. Mungkin bisa next untuk Ferry ke bawah. Ya, ke bawah lagi tolong Ferry sekalian outputnya. Baik, untuk bubble sort ini terdapat sama seperti sebelumnya, base case dan average case dan juga worst case. Yang terlihat pada output ini untuk base case sendiri dengan hasil 0,0027 detik, average case 3,41 detik, worst case 4,7 detik. Dan juga untuk kesimpulan yang kita dapatkan sementara bubble sort cukup efisien saat data sudah terurut, tetapi performanya menurun drastis pada data acak atau terbalik karena kompleksitasnya O(n)². Baiklah, selanjutnya ada selection sort.
Untuk selection sort sendiri ini sama seperti sebelumnya, hasil output, base case, average case, dan worst case. Untuk selection sendiri kurang lebih outputnya itu sama, tidak terlalu jauh berbeda, dengan hasil output 1,27 detik, untuk base case, average case 1,25 detik, dan worst case 1,24 detik. Dengan ini, kesimpulan sementara yang kita dapatkan, selection sort memiliki performa stabil di semua kondisi karena selalu melakukan perbandingan sebanyak n kuadrat meskipun data sudah terurut. Namun, karena jumlah pertukaran lebih sedikit, algoritma ini bisa sedikit lebih efisien dari bubble sort dalam beberapa kasus. Baiklah, selanjutnya mungkin kita langsung saja ke hasil dan kesimpulan dan juga perbandingan di antara keempat algoritma ini. Oke, mungkin di sini aku bakal jelasin hasil dari pencarian dulu. Jadi di sini linear search itu cocok untuk data tidak terurut dan sederhana. Nah, sedangkan binary search itu jauh lebih cepat, namun bisa kita gunakan hanya jika data itu sudah terurut. Nah, kalau untuk lebih cepat kita boleh memilih binary search, tapi untuk keefisiensian kita mungkin kita bisa memakai linear search karena kecepatan juga tidak terlalu jauh, tidak terlalu signifikan. Dan Baiklah, selanjutnya ada pengurutan. Hasil output dari pengurutan selection sort memiliki performa stabil di semua kondisi karena selalu melakukan perbandingan sebanyak n kuadrat. Meskipun data sudah terurut, namun karena jumlah pertukaran lebih sedikit, algoritma ini bisa sedikit lebih efisien dari bubble sort dalam beberapa kasus. Lalu untuk bubble sort, cukup efisien saat data sudah terurut, tapi formanya menurun drastis pada data acak atau terbalik karena kompleksitasnya O(n)². Nah, jadi untuk kesimpulan dari pencarian ini, yang mana kami telah melakukan pengujian algoritma pencarian pada 3 kondisi, yaitu base case, average case, dan juga worst case. Nah, yang pertama untuk linear search, base case terjadi saat data ditemukan di awal, average case saat berada di tengah, dan worst case saat ada di akhir. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa waktu pencarian meningkat linear seiring posisi data, sesuai kompleksitas waktu yang telah kita tentukan tadi sebelumnya. Yang kedua itu dari binary search, yang mana base case-nya terjadi ketika data langsung ditemukan di tengah, sedangkan average case saat di kuartil data, dan saat worst case saat data tidak ditemukan sama sekali. Nah, karena membagi ruang pencarian setiap langkah, waktu eksekusinya tetap sangat cepat dan konsisten sesuai kompleksitas waktu yang kita tentukan tadi, yaitu O log n. Nah, hal ini membuktikan bahwa analisis Big O yang dilakukan sebelumnya relevan dan sudah terbukti melalui implementasi sebelumnya. Lalu selanjutnya untuk kesimpulan pengurutan, untuk bubble sort base case terjadi saat data sudah terurut. Dalam kondisi ini, algoritma hanya melakukan satu kali iterasi tanpa pertukaran, sehingga sangat cepat dan sesuai dengan kompleksitas waktu O(n). Average case terjadi saat data acak, di mana algoritma harus melakukan banyak pertukaran, menghasilkan waktu eksekusi yang lebih lambat, mendekati O(n²). Worst case terjadi saat data dalam urutan terbalik, di mana setiap elemen harus ditukar di setiap iterasi, yang menghasilkan waktu eksekusi paling lama. Hasil ini sejalan dengan analisis kompleksitas waktu bubble sort. Untuk selection sort sendiri, hasil pengujian menunjukkan waktu eksekusi cenderung stabil di ketiga kondisi, base, average, dan worst case. Karena algoritma selalu melakukan perbandingan penuh di setiap iterasi meskipun data sudah terurut. Ini sesuai dengan kompleksitas waktu O(n²) di semua kasus. Selection sort memang jarang melakukan pertukaran, namun tetap tidak efisien pada data dalam jumlah besar. Pengujian ini membuktikan bahwa analisis menggunakan notasi Big O yang telah dilakukan sebelumnya relevan dan terbukti. Baiklah, mungkin selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Oke. Sekian presentasi untuk tugas akhir analisis algoritma kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.